Sudah kelihatan materinya? Iya, Pak. Pertemuan kita yang ketujuh ini adalah tentang konsep dasar IPS. Ya, bagaimana kita memahami keterampilan personal ya. Adapun tujuan pembelajaran kita, nah ini dia. Setelah mempelajari materi ini, mahasiswa mampu menerapkan keterampilan personal. Jadi tidak hanya sekedar dipahami, tapi bagaimana Anda menerapkan itu, bagaimana Anda mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian mampu mengemukakan faktor-faktor yang mempengaruhi kepribadian seseorang. Manusia terlahir sebagai makhluk biologis, ya. Jadi kita semua ini lahir sebagai makhluk yang memiliki sifat biologis, ya, baik dari secara fisik maupun sifat dan karakter kita sebagai makhluk biologis. Nah, setelah kita hidup di tengah-tengah masyarakat, ya, jadi setelah kita terlahir, kita tidak membawa apa-apa, kita tidak mengenal siapa-siapa, ya, lalu kemudian kita melakukan sebuah perkembangan, ya, kita tumbuh dan berkembang dan berada di tengah-tengah masyarakat. Karena kita berada di tengah-tengah masyarakat, maka di samping itu kita sudah menjadi sebagai makhluk sosial. Karena kita adalah makhluk sosial, maka untuk untuk mengetahui bahwa kita berada di tengah-tengah masyarakat, maka kita pun juga, ya, terlahir sebagai makhluk individu, ya, gitu. Person atau suatu pribadi adalah manusia yang telah menjadi anggota masyarakat atau telah menjadi anggota di masyarakat. Setiap manusia yang lahir, kita harus memahami bahwa Allah melengkapi kita dengan berbagai begitu banyak potensi dalam diri kita. Ya, fisik yang kita miliki adalah potensi, pikiran yang kita miliki adalah potensi. Seluruh perangkat-perangkat yang ada di dalam diri kita itu adalah potensi yang Allah berikan kepada kita. Makanya sangat naif ketika manusia itu tidak mengembangkan potensi itu. Ya, semua manusia punya kekurangan dan kelebihan. Ya, kelebihan-kelebihan itulah yang kemudian menjadi potensi dalam diri kita. Dan semua manusia punya itu. Semua manusia punya potensi yang Allah berikan kepadanya. Nah, sehingga itu tadi kita punya kewajiban untuk mengembangkan potensi itu. Karena potensi itulah yang kemudian nanti yang Allah akan minta pertanggungjawabannya. Nah, gitu. Kemudian dari potensi itulah kemudian kita tumbuhkan, kita kembangkan, ya, potensi-potensi yang ada dalam diri kita, sifat-sifat dasar yang ada dalam diri kita itu terbentuk melalui proses pendidikan. Pendidikan yang kita maksud di sini bukan hanya pendidikan secara formal, tetapi kita kenal pendidikan non formal, kita kenal pendidikan informal, ya. Kita belajar dari keluarga, kita belajar dari sekolah, kita belajar dari lingkungan. Itu semua adalah proses pendidikan. Ya. Apalagi, ya, di era abad 21 ini pendidikan, ya, sumber-sumber ilmu itu sudah sangat luas, ya, sudah sangat meluas. Kalau dulu, ya, kalau misalnya di sekolah sumber utama pendidikan yang mempengaruhi, yang mengembangkan potensi dalam diri kita itu hanya guru saja. Nah, sekarang itu sudah sangat luar biasa. Ya, kita sini sudah menjadi warga, bukan hanya warga masyarakat di lingkungan kita, tapi kita pun adalah warga internet, ya. Jadi lingkungan yang ada di sini tidak hanya yang ada di sekeliling kita, tetapi dunia internet juga itu sudah menjadi lingkungan kita, dan itu semua mempengaruhi, ya, potensi-potensi yang ada dalam diri kita. Makanya kalau di dalam Al-Quran itu kan Allah bilang, ya, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Setiap manusia itu diberikan potensi, ya. Jadi semua manusia, kata Allah itu fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, ya. Fujur, kejahatan, dan ketakwaan, ya, kejahatan dan kebaikan. Jadi di dalam diri kita ini ada dua potensi yang harus kita pahami. Potensi
kita punya naluri untuk melakukan kejahatan, juga punya naluri untuk melakukan kebaikan. Nah, pendidikan inilah yang kemudian mempengaruhi potensi itu. Dari pendidikan-pendidikan yang ada dalam diri kita, sentuhan-sentuhan masyarakat ada dalam kita, itulah yang kemudian melahirkan yang namanya kepribadian. Bagaimana karakternya kita? Ya, karakter diri kita. Nah, gitu. Jadi, setiap orang memiliki potensi untuk kemudian dikembangkan dengan baik, ya, maka itulah yang akan melahirkan kepribadian. Ya, makanya kalau kita lihat seseorang, bagaimana karakternya, bagaimana kepribadiannya, itu sangat tergantung pada apa yang menjadi kebiasaannya, apa yang menjadi faktor-faktor terbentuknya karakternya dia, di mana dia bergaul, ya, di mana dia sekolah, di mana sekolahnya, di mana pergaulannya, bagaimana keluarganya, itu semua adalah dunia pendidikan yang membentuk karakternya, ya. Nah, jadi Anda masuk di Unismu, tentu dengan pola pendidikan yang mengedepankan nilai-nilai keagamaan, tentu diharapkan kepribadian Anda juga adalah ke situ, ya. Apalagi kalau kita sudah belajar tentang Al-Ilham Kemuhammadiyahan, Aika, orientasi di Muhammadiyah itu kan bagaimana, ya, melahirkan warga masyarakat yang mengamalkan ajaran agama, ya. Kemudian ini ada beberapa pendapat bahwa kepribadian adalah organisasi dinamik sistem psikofisik yang ada pada suatu individu yang menentukan karakteristik tingkah laku dan berpikirnya. Jadi apa yang ada dalam diri kita itu mempengaruhi, ya, mempengaruhi tingkah laku kita. Itu tadi, ya, karakternya kita, kebiasaan kita. Nah, gitu. Kepribadian merupakan organisme dinamik dari proses-proses kejiwaan yang diwariskan secara biologis berkenaan dengan sikap, keinginan, pikiran, dan tingkah laku sesuai dengan kondisi dan situasi lingkungan. Ya, hampir sama tadi penjelasan sebelumnya, ya. Dari ungkapan dinamikanya, ternyata kepribadian seorang itu luas dan cenderung mengalami perubahan. Kemudian karakteristik sebagai ciri dari kepribadian merupakan perpaduan faktor individu sebagai hasil satu kesatuan psikofisik, warisan biologis dengan faktor lingkungan yang diterima individu dalam pertumbuhan dan perkembangannya. Nah, ini dia karakter manusia. Ini yang terbentuk. Ini sebenarnya karakter dasarnya manusia. Jadi saya bilang tadi ada potensi, setiap manusia itu punya potensi, punya karakter dasarnya. Ya, ada karakter dasar yang kita bawa. Ya, ini bisa kita baca di buku Personality Plus, ya. Nah, kita lihat ini manusia itu punya karakter sanguine, ya. Dia, kalau ada kita lihat orang yang suka kalau ketemu wah heboh sekali, pokoknya tidak seru kalau tidak ada, dia sanguine dia, ya. Yang suka ngelawak, yang suka lucu-lucuan, ini dia sikapnya sanguine, ya. Dia ingin selalu populer. Nah, gitu. Jadi kalau kita berada di tengah-tengah manusia, lalu kemudian ada yang selalu ingin wah seru, pokoknya tidak seru kalau tidak diinin orang, dia sifatnya sanguine. Kemudian ada yang sifatnya koleris. Koleris ini selalu ingin apa namanya? Dia yang selalu ingin jadi pemimpin, ya. Pokoknya dia yang selalu jadi hebat. Dia ingin selalu dilihat hebat, ya. Nah, itu juga karakter orang. Nanti kita akan ukur diri kita, saya masuk di mana. Saya sukanya itu humoris kah? Nah, kemudian kalau koleris itu dia sukanya harus diterima pendapatnya. Jadi kalau ada di antara kalian yang ini orang tuh kayak enggak mau sekali mengerti, dia yang mau selalu dituruti, berarti dia punya dasar sifat yang namanya koleris. Oke, kemudian melankolis. Melankolis ini dia selalu ingin kelihatan sempurna. Jadi kalau ada teman yang rapi, ada teman yang kelihatan selalu pokoknya kalau perempuan biasanya kalau pink sepatunya, pink juga tasnya, pink juga bajunya, pink juga jilbabnya, berarti dia melankolis. Selalu ingin sempurna, ya. Dia suka merencanakan ini, ya. Pokoknya harus kalau ada perencanaan dia selalu berpikir bagaimana kira-kira, dia melankolis, selalu ingin sempurna. Jadi kalau kita berteman dengan orang seperti ini, maka jangan heran kalau ketika ada satu pentulnya hilang, dia harus pulang ambil pentulnya karena ada yang kurang, gitu, ya.
dia sifatnya melankolis. Kemudian pragmatis, ini dia orangnya yang penting damai, peace ya, tidak mau pusing dia. Nah, tidak mau pusing, kemudian dia orangnya suka menolong dan sebagainya. Ini sebenarnya hanya tambahan saja bahwa poinnya sebenarnya adalah ternyata dalam kehidupan kita ini kita harus saling memahami ya, bahwa ternyata setiap manusia itu punya potensi tersendiri, punya karakter tersendiri ya. Jadi saya munculkan ini sebenarnya ini hanya untuk sebagai poin bahwa setiap manusia secara personal itu memiliki sifat dasar bawaan ya, dan ini bawaan. Ada yang sifatnya serius, kalau misalnya teman-teman yang sukanya humoris, biarkan saja, memang dia karakternya seperti itu. Ada yang selalu mau didengar ya, pokoknya maunya jadi terima. Nah, berarti itu memang dia karakternya seperti itu. Ada juga yang selalu ingin sempurna ya, pokoknya kalau ada yang direncanakan tunggu dulu, masih ada yang kurang. Nah, kalau koleris tadi pokoknya kerja saja, nanti di belakang topi dipikir. Nah, gitu. Kalau melankolis pikir dulu baru kerjakan. Nah, gitu ya. Kalau plekma pokoknya apa yang mau dikerja, saya pengen kerja gitu ya, enggak mau berpikir. Nah, gitu. Itu beberapa karakter-karakter manusia yang silahkan nanti baca bukunya ini, Personality Plus ya, untuk menambah apa namanya ya, people skill-nya kita, kemampuan keterampilan personalnya kita ya, sehingga kita mampu berbaur di tengah-tengah masyarakat. Oke, keterampilan personal. Keterampilan personal seorang siswa secara umum dipahami sebagai keterampilan yang sifatnya mandiri atau ada yang berbentuk dalam dari diri masing-masing siswa. Ini kita sudah masuk bagaimana kita membentuk kemampuan dan keterampilan pribadi kita ya. Nah, ini nanti saya akan kirim semua ini di Classroom untuk kalian jadikan sebagai apa namanya, sumber pelajaran, sumber bahan ajar. Ini keterampilan personal, kemampuan kita berkomunikasi secara efektif, mempunyai percaya diri yang tinggi. Itu semua adalah contoh-contoh keterampilannya. Sebenarnya tidak terlalu jauh beda dengan keterampilan sosial yang pernah kita pelajari sebelumnya.